itu selama kapal jalan itu di belakang itu kayak ada penyu tapi kepalanya kepala manusia, Mas. Dari kapal jalan itu, dari belakang itu penyu kepalanya manusia. Kapten nggak tahu dong, itu bilangnya cuma sayuran, padahal itu ada mayat. Kapten tersebut nggak bilang itu ada mayat. Habis mancing dia duduk di sebelah steering setir, duduk di situ. Setelah jam 7 lah, jam 7 pagi itu orang kok, kata Tekong bilangnya itu orang kok diem aja, kenapa? Nggak ada omongan, nggak ada apa, cuman diem aja ngeliatin ke sana. Saya kira kan itu orang lagi ngapain, Mas. Saya gini-gini kok nggak nengok. Saya sentuh ininya, pundaknya. Wih bro, kok kamu diem di sini, itu ngalangin setir, kata aku kan. Saya toel nggak nyaut, nggak apa. Tiba-tiba saya pegang ininya, Mas, tangannya udah fokus semua, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Fakta Misteri. Dan untuk kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang berasal dari Pemalang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Nama saya Ucok. Nama Uco, asal dari Pemalang, Mas ya? Iya, Ini berarti Mas Uco punya pengalaman misteri apa ini, Mas? saya punya pengalaman kerja di APK, Mas. APK, Kapal. anak buah kapal ya? Iya, Itu di mana, Mas? di Pelabuhan Probolinggo, Mas. Pelabuhan Probolinggo, Iya, Jawa Timur? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya. Oke, jadi Mas Uco ini punya pengalaman mistis ya, kerja jadi ABK di Probolinggo, Jawa Timur. Oke Mas Uco, langsung aja Mas ya. Iya. Saya awal mula itu pertama zamannya corona itu. Zaman corona waktu itu 2019 ya, Mas, kalau nggak salah ya. 2019. Iya, 2019 itu saya mencari pekerjaan, susahnya minta ampun waktu itu saya. Dikala itu ada teman saya nawarin kerja sebagai APK kapal. Di situ saya bingung untuk mencari pekerjaan, Mas. Namanya orang kalau udah merantau itu bingung cari kerjaan di mana gitu kan. Posisi waktu itu saya tidak memegang sepeser uang pun untuk kehidupan sehari-hari saya. Dan teman saya menawarkan pekerjaan itu sebagai APK kapal. Saya nanya, kerja di APK itu ngapain aja? Kamu cukup mancing, katanya. Mancing aja, setelah kamu mancing nanti kamu dapat hasil. Dan hasilnya itu bakal besar, kata teman saya ceritanya. Dan di situ saya langsung nggak ambil ini, Mas, nggak ambil pikiran yang enggak gitu kan. Saya kan langsung aja saya ikut dan ditawarin langsung masuk ke kapal Cumi di Muara Baru. Di Muara Baru. Iya, itu pertama dari Muara Baru dulu, Mas. Dari Muara Baru itu saya langsung ditampung tuh di mes di situ. Dan saya pikir di mes itu makanannya enak-enak, ternyata enggak, Mas. Di situ makanannya cuman apa ya, semacam kayak makanan dari kemarin itu dikasih sama ABK yang baru datang, Mas. Setelah ditampung 1 hari, itu per kepala itu dipotong, Mas, 2 juta satu kepala. Disuruh bayar. Iya. Dan diiming-imingi sama orang yang nawarin kerja itu sekitar kasbonan itu 4 juta sampai 6 juta lah istilahnya. Tawarin kasbonan, saya kira itu 4 juta itu punya saya semua, Mas, tapi ternyata enggak. Dan saya pikir setelahnya saya mendapatkan
hasil uang 4 juta saya bisa ninggalin keluarga, tenang-tenang saya kan. Tapi ternyata enggak mas, enggak sesuai ekspektasi. Saya sampai di Muara Baru itu, saya suruh duduk, dikasih makan, kasih minum, kasih ngopi, segala macam, udahlah istilahnya. Dikasih apa, rokok lah. Dan setelah 1 hari saya kaget, katanya kapal mau berangkat katanya. Nah, terus uang bon-bonannya kok belum turun? Saya bilang tuh sama yang nawarin kerja itu mas, katanya nanti kalau udah lepas tali. Wah, akal-akalan dari situ saya udah, wah mungkin lepas tali udah dikasih kali nanti, firasat saya seperti itu mengatakan. Dan sampainya di sana, orang itu bilang kalau kapalnya bukan di Muara Baru, Terus di mana, Mas? di Probolinggo mas. Jawa Timur. Iya, di Probolinggo, Jawa Timur. Dari situ saya jadi, wah ini kok jadi katanya di Muara Baru, ini kok pindah lagi ke Probolinggo. Saya jadi makin keblinger di situ mas, bingung saya. Iya. Dan di situ saya langsung menuju mobil itu, satu mobil itu bawa 6 orang mas. Mobil tadi, dari mobil itu nanti ada yang nyusul di belakangnya mobil lagi, isinya 6 orang juga. Sampai sana diantar ke Probolinggo. Sampainya di Probolinggo, saya sama teman-teman saya itu yang satu grup itu 6 orang itu langsung disuruh turun, ketemulah sama namanya tekong lah, kalau bahasa bahasa Indonesianya kapten ya. Oh iya iya iya. Iya, tekongnya langsung bilang, ini ada berapa orang katanya. Ini ada, semuanya itu ada 40 orang, 45 orang. Oh, 45 orang. Langsung saya udah di situ, yang mobil ketiganya itu beda mas, beda kapal, dibedain kapalnya. Nggak bareng berarti. Iya, jadi dipisah-pisah. Di situ dipisah 6 orang, 6 orang. Saya sama grup ini 6 orang. Nah, disitulah mereka makan hasil dari potongan kasbon per kepala sekitar 2 juta lebih lah dari situ. Mereka dengan memposting di sosial media itu, mereka mengiming-imingi korbannya itu sekitar 6 juta sampai 4 jutaan lah. Ya, di situ udah pada tergiur semuanya. Sedangkan sampai situ nggak taunya dipotong semuanya. Nerimanya nggak sesuai ya. Iya, betul. Jadi sekitar 2 juta berapa gitu. Di situ saya masuk tuh ke dalam kapal. Kata saya, tanya yang udah pengalaman di situ udah ada yang pengalaman semua mas di kapal itu. Jadi saya cuman buangan loh, kalau istilahnya itu cuman buangan dari hasil Muara Baru itu, buang ke Probolinggo gitu. Di situ diterima, ditampung di kapal, langsung pas mau lepas tali saya nanya, gimana ini kok belum ada konfirmasi apa-apa segala macam, belum transfer, belum apa, katanya nanti kalau udah lepas tali. Oh, kalau udah lepas tali. Setelah lepas tali selesai itu nggak ada transferan masuk sama keluarga mas. Mas Ucok telepon rumah berarti. Iya, saya sebelum berangkat itu telepon rumah dulu, pinjem HP teman saya kan, saya telepon rumah, lalu ada yang bilang katanya ditransfer, kok belum ditransfer. Enggak ada masuk transferan sama sekali. Ternyata ya uang hasil sebelum berangkat itu ya dimakan calo-calo itu mas. Oh, sama calonnya. Iya. Itu berarti Mas Ucok dari Pemalang berapa orang? Dari Pemalang itu saya sama kawan saya itu 2 orang doang mas. 2 orang? Iya. Tapi setelah di sana dipisah? Dipisah. Oh. Di kapal 1, kapal 2, kapal 3. Cuman beda-beda nomor lah istilahnya. Sampai sana itu saya ditampung di sana, dikasih makan di kapal, dan akhirnya sampainya di sana saya langsung suruh ngerakit pancing mas, suruh ngerakit pancing dulu gimana. Itu setelah udah di kapal? Iya, setelah udah di kapal saya suruh ngerakit pancing, suruh masuk perbekalan. Jadi perbekalan itu datang satu truk gitu kan, pengisian air,
entah itu makanan yang buat nanti sehari-hari di kapal, di situ udah diisi semua. Jadi setelah itu semuanya udah penuh, nanti kita baru berangkat. Nah, setelah berangkat itu Mas, tidak ada namanya pencairan uang kasbonan Mas, sama sekali. Bilangnya calo cuman itu dapatnya 2 juta, tapi nggak ada yang masuk ke rekening, dimakan calo semua. Dari situlah saya mengerti, oh berarti ini namanya yang dari ABK-ABK yang udah belum pengalaman seperti ini kejadiannya. Dan saya tahu apa itu benar-benar dikasih segitu atau enggaknya, itu pasti kalah-kalahan beliau. Iya. Setelah sampai di sana, kapal lepas tali Mas, jalan setelah seminggu di perairan tuh, masih di perairan Karimun, Karimun daerah Kalimantan lah. Jalan sampai sana, saya menemu kejanggalan Mas. Saya menemukan kejanggalan selama perjalanan itu, ada satu hal yang nggak saya pernah temuin Mas. Itu selama kapal jalan itu, di belakang itu kayak ada penyu tapi kepalanya kepala manusia Mas. Dari kapal jalan itu, dari belakang itu penyu kepalanya manusia. Di situ saya benar-benar baru nemuin hal-hal yang nggak pernah terjadi di darat ya. Penyu itu jalan Mas. Kalau penyu kan seharusnya kalau udah ngeliat itu kan tenggelam dia. Iya. Jadi dia ikutin arus kapal. Ini ya, kayaknya ada yang nggak beres ini kata saya kan. Dari kapal itu saya melihat suatu kejadian yang di luar nalar gitu loh. Penyu berbentuk kepala manusia itu ngikutin arusnya kapal. Sampai di situ berjalannya waktu sampai titik operasional di Kepulauan Aro ya. Iya. Saya langsung mancing di situ Mas. Saya tanya ini ngerakit pancingnya gimana, dan beliau ngasih tahu ke saya ini ukurannya 2,5 tepas per Apollo, 2,5 tepas. Oh jadi kalau mata pancingnya 5 berarti ya 10 lebih ya depannya ya. Iya, jadi itu saya udah diajarkan seperti itu. Dan saya memulai mancing itu dari startnya jam 6. Jam operasional itu start jam 6 waktu maghrib sampai jam 6 pagi Mas. Oh, itu pancingnya cuma ditebar, Iya. terus ngangkatnya pagi, Mas? Iya. Oh, iya. Pancingnya itu jadi satu orang itu satu pancing. Jadi kalau yang main rawa itu ya yang mungkin, kalau rawa itu kan semacam kayak jaring tapi panjang Mas. Iya. Kayak sampai sini berapa mil gitu kan, sekali ngangkat itu kan bisa mencapai berapa kilo lah, lebih lah. Beda sama orang-orang yang mancing biasa. Kalau yang mancing itu cuman pakai senar kocokan. Nah, kalau rawa itu mainnya langsung pakai layaran Mas. Yang ada pelampungnya itu, Mas? Iya, pelampungnya. Jadi mata pancingnya 300, 600 sampai bahkan 1000. Kalau cuman kayak kita ABK itu cuman 4, 3, tengah polanya nyampe 6 gitu kan. Nah di situ lah saya mulai mancing. Saat itu saya menemukan ular. Itu dari dalam laut Mas, dari dalam air. Kepalanya itu bukan kepala ular Mas, Tapi kepala manusia Mas. Dari dalam air itu ularnya tinggi banget kayak mau makan orang gitu. iya. Kata tekongnya itu bilang, itu apa itu, kata tekong. Tekong juga lihat itu. Itu ular apa-apa itu. Iya itu ular gede. Naik kayak gini, langsung kepalanya itu berbentuk manusia. Kata saya, apa ini sebenarnya yang terjadi? Saya belum punya firasat yang aneh-aneh dong. Baru-baru masuk ke kapal itu sih. Dan di situ saya menemukan kejanggalan itu waktu mancing, langsung saya
bingung mas. Bingungnya itu kok ada ya binatang-binatang yang nggak masuk akal di dalam laut gitu. Apa itu ada pemujanya atau itu makhluk halus atau itu apa kan? Saya bingung di situ. Saya langsung melihat itu udah drop mas. Jadi langsung pertama awal mancing itu udah kayak nggak tahu menau apa-apa gitu. Dan disitulah saya baru ngerasain namanya mancing, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada penampakan yang nggak di luar nalar. Dan di situ saya ngejalanin itu selama bukan 1 hari 2 hari mas masalahnya. Berapa hari Mas? Jadi 12 bulan mas. 12 bulan. Iya. Jadi kalau mau bersandar mungkin ya, kalau kemungkinan kapal-kapal yang lain bisa ada sandarnya, tapi kapal saya nggak bersandar. Pertama mancing itu juga hawa-hawanya beda, merinding mas. Hawa-hawanya beda, merinding, kayak ada yang ngikutin saya mancing di sini. Saya rasa nggak ada orang, kok ada yang nepuk-nepuk belakang saya dari belakang. Padahal di sebelah saya jaraknya jauh mas. Ada yang nepuk dari belakang. Saya lihat ke belakang nggak ada, kiri kanan nggak ada. Tapi perasaannya kayak ada yang nepuk. Iya, ada yang nepuk. Saya lihat ke belakang nggak ada, ke depan nggak ada. Dan saya bingung di situ. Kayak janggal gitu Mas ya. Iya. Dan saya langsung ngangkat pancing. Saya jam 12 itu waktunya istirahat ya Mas ya. Kalau orang-orang di laut itu makan siang lah. Iya. Kalau di darat makan siang, kalau di laut ya makan malam jam 12. Jam 12 makan malam sama mie, sama ngopi, ngeteh gitu kan. Dikasih waktu sama kaptennya itu setengah jam. Setengah jam buat istirahat. Dan setengah jam itu waktunya pada ABK ngopi, ngeteh, makan. Dan di situ saya merasakan lagi mas, ada yang nepuk lagi pas lagi makan. Saya makannya nggak deket-deketan sama ABK lama, jauh saya di paling haluan depan. Wah, apa ini firasat saya atau ini cuman halusinasi kan? Iya. Namanya orang nggak tahu halusinasi apa. Ternyata ya bener-bener itu kejadiannya nggak sekali 2 kali mas, tapi udah 4 kali saya ngalamin itu. Oh. Pas di situlah saya agak-agak merinding juga ya ceritanya ini. Pas sampai berjalannya waktu udah 5 bulan lah kapal beroperasi. Pas 5 bulan itu ada dari kapal lain bawa ABK yang meninggal. Tapi itu nggak tahu kenapa itu dioper ke kapal saya. Kenapa dioper ke kapal itu Mas? Karena dia mungkin mau mau melanjutkan operasional nggak bisa. Mungkin kapal saya yang bakal ngirim dia ke collecting mas. Jadi pengiriman cumi itu kan 5 bulan sekali mas, transit. Jadi istilahnya kita rampit kapal nih, kita ngirim barang ke dia, dia ngirim perbekalan ke kita gitu. Oh, kayak ada yang ngedrop. Iya, jadi ada yang supply gitu kan masuk, kapal saya bawa mayat. Dan beliau kapten dari kapal yang ngirim mayat itu nggak mau bawa mayat itu, malah dilempar ke kapal saya. Dan disitulah terjadi rampit, kalau bahasa kapalnya rampit lah, dempet, oper. Oh iya. Ditaruh mayat itu di kastorit. Kapten nggak tahu dong, itu bilangnya cuma sayuran, padahal itu ada mayat. Kapten tersebut nggak bilang itu ada mayat, padahal itu mayat. Dia bilangnya sayuran mas. Disitulah jadian debat tuh, kapten sama kaptennya debat gini, ini kok mayat taruh di sini. Dia bilang begitu, ada apa? Dan disitulah terjadi namanya perseteruan lah, kapten sama kapten lah, ngomong-ngomongan. Enggak ada apa-apa, itu sayuran, saya ngirim sayuran bukan mayat, kata beliau. Dan diselidikin sama orang-orang ABK, ternyata itu mayat mas. Dari situ Itu mayat berarti mayat meninggal karena apa Mas?
Wah, kalau itu kurang tahu kan di kapal sebelah, Mas. Kejadiannya, Oh iya ya. iya, kejadiannya dari kapal sebelah dikirim ke kapal saya. Dan di kapal saya langsung kekirim ke collecting. Dan di collecting nggak tahu kalau itu mayat juga. Dan disitulah jadi perseteruan antara kapten sama kapten. Di situ kapten berdebat tuh sama tim kan. Iya. Dia berdebat, kapten sama ini nggak mau tahu, ini itu nggak mau tahu. Ujung-ujungnya pertikaian timbul tuh mulai kapten sama kapten. Padahal satu PT, seharusnya nggak boleh seperti itu. Dan disitulah jadi problem. Akhirnya mayat tersebut kirim ke collecting dengan alasan dari kapal sebelah, tapi kapal sebelah nggak mengetahui itu mayat, dan mayat itu dikirim ke darat di kepulauan apa namanya, kepulauan Arafura, kalau disebutnya kepulauan Dobo ya, Maluku sana, dipisum sama polisi. Oh. Iya, dipisum sama polisi, ini mayatnya kenapa? Kok tiba-tiba ada mayat? Kayak gitu, jadi pertanyaan. Jadi seluruh ABK yang ada di kapal itu suruh turun, Mas. Dicek satu-satu. Apakah ada tindak kekerasan atau tindak kriminal. Jadinya satu persatu itu ditanya-tanya sama pihak kepolisian sana. Ini mayat kenapa? Kok bisa-bisanya langsung dikirim ke collecting tanpa sepengetahuan dari kapten gitu. Tidak tahu kalau itu tadinya kenapa tidak tahu gitu kan. Dan situ udah pada bingung, nggak ada tahu kejelasannya mayat tersebut dipulangkan, Mas, dari kepulauan situ nyampe ke tempat tinggal beliau, dikirim ke sana. Sampai di sana langsung diterima sama keluarganya. Dan sampai diterima keluarganya tanya dong, itu gimana pastinya. Ya otomatis kapten saya nggak mau tahu, soalnya dia cuma mencari hasil kan di sana. Dan disitulah mereka mereka itu jadi perseteruan nih, kapal saya sama kapal itu. Setelah semuanya urusan urusan mayat itu diserahin sama kepolisian, akhirnya kapal saya melanjutkan perjalanan lagi. Ya di darat itu cuman 3 hari, Mas. 3 hari langsung berangkat lagi. Kapten saya emang orangnya nggak mau lama-lama kalau di darat, dia selalu pengennya cari yang hasil gitu. Ke tengah lagi, setelah berjalannya 7 bulan 7 bulan di laut, itu ada satu orang, kalau nggak salah orang ini, Mas, orang Sumatera ya. Orang Sumatera di situ perutnya sakit kan. Dia minta obatnya tapi bukan obat sakit ini, Mas, obat sakit perut. Mintanya obat sakit kepala. Satu kaplet itu isinya 12. 12 itu diminum semua, dan dia tanpa sadar habis mancing dia duduk di sebelah steering setir. Duduk di situ. Setelah jam 7 lah, jam 7 pagi itu orang kok, kata Tekong bilangnya, itu orang kok diem aja, kenapa? Nggak ada omongan, nggak ada apa, cuman diem aja ngeliatin ke sana. Saya kira kan itu orang lagi ngapain, Mas. Saya gini-gini kok nggak nengok. Saya sentuh ininya, pundaknya. Wih bro, kok kamu diem di sini, itu ngalangin setir, kata aku kan. Saya toel nggak nyaut, nggak apa. Tiba-tiba saya pegang ininya, Mas, tangannya udah beku semua, Mas. Udah meninggal? Iya, meninggal. Jadi di situ saya ketok gini kok nggak ada suaranya, nggak ada ini. Saya pegang tangannya udah beku. Dan di situ saya langsung bergegas ke belakang, panggil ini koki kan. Itu ayo angkat bareng-bareng, ini ada orang meninggal. Saya ke belakang langsung saya angkat tuh berdua sama koki, langsung bawa ke steering, dan di steering langsung sama kapten disolatin, Mas. Langsung disolatin di situ. Terus disolatin,
langsung dikirim ke collecting. Ya namanya orang kalau udah meninggal kan harus cepat-cepat dipulangin. Iya, segera dipulangkan. Jadi selama 7 bulan itu rampit lagi mas di tengah mas. Itu antar ABK sama ABK itu berdebat mas. Masalahnya sepele, gara-gara kesenggol dikit. Jadi ABK tersebut menyenggol ABK lain yang sedang mancing, menyenggol, dan di situ emang si ABK yang satu ini agak tengil ya, nyenggol sama ABK lain, jadi emosi dong, senggol dikit ya. Dari situ hampir mau berantem, masih masih ngomong-ngomongan lah, debat lah, dia ngomong ini ngomong ini gitu kan. Ada yang lerai itu, ada yang lerai. Jangan berantem di sini, kalau sama-sama satu tim itu nggak boleh berantem. Nggak taunya itu ABK yang tengil ini ngajak yang musuhnya itu ke atas. Kalau berani hadapin saya di atas. Dan ABK ini otomatis panas dong. Dia langsung naik ke atas tangga tuh, ke kamar atas. Kalau di kamar atas itu nggak ada siapa-siapa mas. Jadi istilah tempat mancing itu di bawah, muter kapal itu. Kalau di atas kosong, tidak ada siapapun di sana. Dan di situ terjadilah pertikaian mas, saling bunuh, tusuk menusuk. Itu ngambil pisaunya juga Koki nggak tahu, pisau udah hilang 2. Koki bingung nyariin, nanyain per ABK itu pisau kemana satu-satu. Nah ditanyain udah terjadinya itu 1:30, menginjak 1:30. Itu pisau udah nancap semua mas, ke salah satu ABK kena, ininya kena juga lawannya, mati dua-duanya. Dua-duanya meninggal. Iya, meninggal semua. Darah ngucur mas dari atas itu. Kok ini ada darah? Koki bingung dong. Dari atas kapal kok ada darah? Emang ada yang masak ikan apa yang lagi ngisikin ikan katanya. Naik dicek dong sama saya sama KKM ke atas. Naik ke atas. Wah ternyata udah tewas mas di tempat. Sebelum mau finish kontrak itu ada yang melihat sosok wanita cantik mas di sebelah kamar steering, katanya lagi ngebudiin kapal itu jalan sendiri mas, tiba-tiba jalan sendiri, mesin tadinya mati jalan, tiba-tiba jalan tes. Kapten pun nggak tahu, kapten sedang tidur. Bangun semua ABK, loh ini kapal jalan semua, siapa yang ngejalanin? Wah setir itu muter sendiri mas. Dilihat nggak ada siapa-siapa. Sampainya di situ bener guys. Emang di situ emang tadinya bekas apa ya namanya, kapal bawa mayat kali ya. Tadinya mungkin ya itu menyerupai sosok mungkin jin bisa menjadi korinnya atau apanya. Ya, gitu. Disitulah udah kejadian satu mistisnya luar biasa kapal itu mas. Dan setelah itu kapal bersandar, terus masnya nggak ke laut lagi mas? Enggak mas, saya sampai kapal udah finish kontrak itu saya nggak mau ikut lagi. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Jadi cukup. Wah menarik sekali ini ya cerita Mas Uco ini ya. Mas Uco yang awalnya nyari kerjaan karena saking bingungnya nggak ada pemasukan mas ya. Terus akhirnya terpaksa ikut bekerja di kapal menjadi ABK, dan ternyata setelah di sana Mas Uco itu menemukan hal yang istilahnya itu mistisi, ada sampai ABK kapten bunuh-bunuhan mas ya. Dan ternyata memang kapal itu ternyata pernah buat ngangkut mayat mas ya, tanpa sepengetahuan kaptennya ya. Iya betul. Ini sekarang Mas Uco, maaf, bekerja sebagai apa mas? Saya sekarang menjalani pekerjaan di darat mas sebagai kuli bangunan. Oh ikut proyek mas ya? Iya ikut proyek. Ya udah, semoga rezeki Mas Uco selalu lancar mas ya. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu episode
kali ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah.